Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk para sahabat-sahabat ya yang selalu mengikuti Bang Ray Lampung dan timnya ya. Ini saya di rumah ya kedatangan Bang Man ya. Bang Man official ya. Bang Man official. Sama saya sendiri Matobo ya ada di rumah ya hari ini ya. Ini kayak mana nih Bang Man ya masalahnya? Masalah gimbal gitu. Masalah gimbal ya. Karena gimbal ini saya ini sebenarnya punya belas kasihan sama gimbal. Tapi bawa ke rumah ini gimbal ini masih ngotot katanya tidak nyaman ya. Maksud mau dikumpulnya di hutan itu lah. Jadi begini Bang Utamlo, gimbal sebenarnya semalam itu udah ke rumah. Oh, ya, memang datang ke rumah semalam. Alhamdulillah kalau dia mau keluar, alhamdulillah. Karena kan apa dari pernyataan yang kemarin itu kan katanya silakan bertandang ke rumah kami siap menampung ya kan? Ya benar, kemarin kan kita siap menampungnya. Nah, makanya dari itu Mbah Gimbal semalam itu langsung datang ke rumah gitu kan, menuju katanya ya memang benar apa dia saat ini nih semakin diancam sama anak buah si Matompong dengan si Tisen. Oh, sama Tisen ini? Ya. Saya kasihan juga bukan ini apa? Kalau gimbal ini kan makanya supaya mereka ini kan. Makanya itu kan ada untungnya juga Bang Tomlo. Bang Tomlo kan nelpon saya kan tadi kan di rumah ke sini bagaimana kata Bang Tomlo kita tempat Mbah Gimbal ya kan? Ya kita susul dulu, nanti kita ajak ke rumah dulu. Ya. Saya ini bukan apa-apa. Kalau Mbah Gimbal itu yang biasa ngasih makannya sama si Ompong, si Tisen, sekarang marah mereka itu nyuruh Mbah Gimbal itu mati kan? Mati lah sana. Jadi memaksa Mbah Gimbal itu ikut mereka kembali. Ya, kalau gitu kan saya nyambung. Cuma kan apa? Bang Tomlo ini menghubungi saya ini mau ke tempat Mbah Gimbal ini bagaimana? Apa kita mau ke sana sekedar ke sana saja atau nanti kita bawa ke sini? Ya kita bawa ke sini. Ngapain ini kalau siang-siang mau dihutan kan ke sore. Gimbal ini kan kalau di rumah. Kalau malam katanya terang-terang di rumah ini nggak mau tidur. Iya memang biasanya kan hidup di hutan. Iya, nah, itu nggak bisa, katanya berisik katanya di kampung ini. Maksud saya Bang Man ya, kita susul di sini kalau siang hari. Ya kalau ada makanan kita ajak makan, kalau dia mau ngopi kita ajak ngopi, kita bisa ngobrol di sini. Dan juga dia aman dari Tisen sama ini nih. Kalau malam kan mungkin nyari, mungkin Mbah Gimbal kan bisa pindah-pindah kemana-mana. Iya. Ini berhubung masih siang ya? Iya, siang hari maksud kita susul aja. Ayo. Yuk. Kita langsung susul aja. Assalamualaikum. Nah, dia datang sendiri, udah tahu rumah saya ini. Waalaikumsalam. Ayo Alhamdulillah, Mbah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbah. Iya. Duduk. Mana, Mbah? Duduk. Alhamdulillah, Mbah udah datang di sini. Sama kabarin mau ke sana. Ya, rencana mau ke sana, Mbah. Kalau siang itu amannya ke rumah Mas Tomlo, ke rumah Bang Man. Untunglah aku mencegah kalian untuk menjemputku ke sana. Ada Bang Man. Ngopi dulu, saya bikin kopi ya. Aduh, jadi nggak enak ini aku. Iya ngopi, saya bikin kopi. Saya suruh anak saya bikin kopi dulu ya. Nanti ngobrol sebentar ya, Bang Man. Siap. Kita bikin kopi dong. Kok tiba-tiba Mbah Gimbal datang ke sini? Ya, Bagaimana? Aku minta maaf dengan Bang Man semalam. Kalau aku subuh sudah hilang. Iya, memang itu kebiasaan Mbah Gimbal ya kan? Ya, aku tidak bisa kembali lagi. Karena posisi itu, aku ingin membawakan pesan. Karena di saat dalam perjalananku ini, aku bertemu dengan Tesen dan Ompong. Yang lainnya masih mencariku. Tapi mereka saat ini masih mengejar Mbah Gimbal atau bagaimana? Mereka di jalan masih- tadi hadangan dari mereka ada nggak mereka menghadang Mbah Gimbal? Tapi mereka tidak melihat. Mereka masih menuju ke arah hutan di tempat biasa aku bertapa. Ya kan biasa tempat bertapanya Mbah Gimbal ini kan banyak Mbah Gimbal, bukan satu tempat. Ini sini anak saya nanti bikin kopi. Ya. Jadi gini Mbah Gimbal. Kalau Mbah Gimbal di hutan udah tahu rumah saya, rumah Bang Man, kan sekarang ini Tisen sama Ompong ini. Itu justru itu, Matomplo. Aku ingin datang buru-buru ke sini memberitahu bahwa Tisen dan Ompong dan semua dari anak-anak buahku yang lainnya. Tapi benar ya Bang Tomblo ya, insting Mas Tomblo, Bapak Bang Tomblo itu kan bahwa ini akan ada gangguan dari Mas Ompong dengan Tisen. Ya pasti, pasti itu Gimbal ya. Sekarang masih makannya dari mana sekarang ini? Sudah nggak dikasih-kasih sama Ompong sama Tisen itu. Kalau untuk Udah nggak dikirim-kirim lagi sama mereka itu kan?
Tidak ada makan. Nah makanya itu Gimbul. Saya sudah hampir 5 hari ini mereka tidak mengirimi aku, mengasih aku makan. Terpaksa aku bertandang ke sana kemari. Ya iyalah, kita nih saudara, Mbol, pokoknya jangan sungkan-sungkan kamu kesini. Makanya Datang kesini. aku cepat-cepat lari. Karena aku melihat si Tisen itu sudah membawa pusaka itu. Nah, Dan itu ya Romo, pusaka. dia bersama Ompong dan yang lain-lainnya menuju ke arah biasa tempat pertapaanku. Ya karena pasti kamu dulu Mbol yang diincar mereka itu. Karena kalau untuk Kislamat, mereka sudah pasti takut walaupun senjata Kislamat ada di sana. Ya. Ada di dia itu. Senjata itu sangat dahsyat, Mbol. Saya sendiri sudah merasakannya di buat Tisen itu. Sampai Tisen berdarah itu sekarang itu seperti orang gila, mana bawa senjata itu. Kemarin Cicilan dibawa bertenteng-tenteng senjata itu. aku sempat kemarin itu memberikan perlawanan dengan mereka. Aku tidak merasakan kalau ada pusaka itu ada di Tisen. Seketibanya Tisen itu pergi meninggalkanku dan Ompong di sana. Dan di saat itulah dia menunjukkan pusaka itu. Pusaka itu Mbol, ya di tangan Tisen itu saya sendiri udah merasakan. Si Ambon, Barak sudah merasakan Tison bawa senjata itu. Senjata itu dahsyat sekali. Makanya senjata itu harus jangan ada di tangan Tison. Justru itulah. senjata itu sebenarnya ada kelemahan tidak? Kita nggak tahu. Kalau Ya, kelemahan di itu- mana? Di mana, Mbol? Kalau kelemahan Sulit di kayaknya ya, Mbol. itu pusaka dibilang orang pusaka paling sakral Ya. dan tiada duanya dan tiada tandingannya. Saya itu Paman yakin kalau pusaka itu cuma Bang Rey yang tahu Paman. Karena pusaka itu pernah diambil Bang Rey, dititipkan ke saya. Ya sedangkan Bang Matomblo, Ambon saja dengan yang lain juga sampai berdarah itu kan? Iya. Ini si Gimbul waktu jadi penjahat. Apa yang kamu rasakan ingin mengambil pusaka itu Gimbul? Kamu ceritakan di dalam apa yang kamu lihat. Sebelumnya aku minta maaf. Nah benar. Iya nggak apa-apa. Karena aku Saya sudah pernah bikin memaafkan. kekacauan di rumahmu. Ya wajar karena posisi dulu kamu itu masih Ya. mengikuti Ya. keislaman. Ya. Nah, Seketika aku memasuki dalam ruangan rumah ini. Sebelum aku memasuk dan menginjakkan pintu depan rumah Matomblo ini, aku melihat bara api. Aku berusaha untuk menyingkirkannya. Bisa aku singkirkan di pintu kedua. Itu seperti lapis baja. Seakan-akan itu yang akan membakarku. Berarti terbilang hampir 9 lapisan tadi ya? Ya. iya. Setelah aku menemukan diizinkan oleh saudara Matomblo ini untuk masuk melihat pusaka Suruh itu. dia ngambil sendiri Bang Man. Saya bilang ke saya nggak. Masuklah kau ke kamar tuh. Kau ambillah sendiri. Ya, kalau sanggup ambil sendiri, Nah. begitu kan ya? Aku dihadang. Ketika aku memasuki kamar itu, ada sekitar kurang lebih 5.000 pasukan. Di depan kamu tuh Man, kayak menghadap itu. Ya. Di pusaka itu. Padahal aku melihat pusaka itu sangat dekat. Ketika aku masuk kamar itu, pusaka itu sangat jauh sekali. Bagaikan 5.000 jin itu sudah berbaris. Ya, Yang karena- berbadan besar dan sangat gagah berani. Karena kata Tison, senjata itu akan kalau orang sedarah dengan keselamat yang bisa membawanya. Itu Ajar, karena dia kan ponakannya si Selamat ya kan? Iya. Dia kan? Tahu kalau si Ompong ini saya ini bingung apa dia ini masih ada darah dengan Islam kalau dekat sekali. Tapi kalau Sama-sama dari dusun. memang mereka sama-sama dusun, dari dusun. Kalau Ompong untuk menguasai pusaka itu sangat mustahil. Karena yang masih ada aliran darah yang pas, istilah katanya masih ngikut dari aliran darah selamat, cuman ada berada di diri Tisen. Semua itu sudah kubaca. Tapi jangan salah. Ini Gimbul, kemarin ada yang sudah ngaku-ngaku anaknya selamat dekat sekali sama Tison. Yang namanya Damar itu. Itu masih kutelusuri. Itu masih ku Itu Iya, anak yang keberapa sih? Atau nggak tahu saya itu. hanya sekedar gini kan ya? Ki Selamat itu kan sakti. ya. Dia kan banyak harta, banyak ini kan? Berarti kan banyak orang yang mengakui. Oh, begitu maksud saya itu. Tapi yang bingung saya, Paman, karena anak itu kemarin ribut sama si Oh, ini. Ambon. Iya, itu di rumahnya Tison. Berarti sangat dekat dengan Tison. Berarti apa seperti yang dibilang kemarin kayak kakak adik bapak mereka Nah, panggil itu iya. yang kemarin ya? Jadi curigaan kami itu di situ. Apa memang benar Damar ini anaknya Selamat? Kalau bukan anak gelap, kenapa dia tahu sama Tison? Yang jadi masalah ini. Ya kan yang selama ini kan Tison yang paling dekat sama Selamat. yang paling dekat itu kan. Nah, dengan Selamat. Yang Yang kedua, paling dekat sama Keselamat Nah. itu Ambon karena sama-sama dari dusun. Ya. Nah, sedangkan si Tison ini ponanya Keselamat. Nah. Datang kemarin
namanya Damar. Ngaku anaknya Ki Slamet. Kalau dia tidak dekat sama Tisen, kita nggak mungkin percaya. Tetapi kemarin mereka dekat benar sekali sama Tisen. Ya manggil kakak adik itu kemarin itu. Ya, Gimbul belum tahu itu yang namanya Damar itu. belum sepenuhnya aku bisa menelusuri siapa Memang sebenarnya si Damar. pendengarannya Ki Slamet apa bukan itu belum Ya, tahu itu. belum tahu. Karena kemungkinan dia memang dari dusun juga, Maman. Ya, makanya harus kita selidiki ini. Apa tujuannya dia datang ke sini? Apa tujuannya pusaka itu lagi di tangan Tisen? Karena Tapi mereka ini dekat dengan karena Tisen. setiap kita tanya menuntut balas apa gitu kan ya? Padahal Ki Slamet ini tidak kita apa-apakan. Nah. Ikut sendiri. Dia menuntut balas apa yang mau Ya, tidak, dituntut? tidak pernah kita cuci ya kan? Aku takutnya itu bukan anak Tisen, melainkan muridnya Islam, murid kesayangan. Nah, ini kopinya udah matang nih. Saya udah manggil tuh anak saya ini. Ini aku Pak, mohon izin, boleh aku numpang ngerokok dulu? Ya, silakan. Sambil nunggu hidangan dari Matam Dok, apa mau bikin kopi? Kan? Biasa, Mbak ini rokoknya suka habis. Ngomong bagaimana? Perutnya ini udah diisi belum? Jangan tanggung-tanggung. Nah, sudah ini ngopi dulu Ngopi karena dulu. Neng masih masak, nanti kita makan. Nah, Tidak usah repot-repot motor bro. Tidak usah repot-repot. nggak repot-repot. Kamu jangan suka-sukan ke sini. Kalau nggak ada rokok ke sini ngopi. Jangan suka-sukan, Bol. Ini kita ini sudah bersaudara, Bol. Sudah bersaudara. Kalau kisah Tapi ingat, Bol, jangan lagi kamu tergoda rayuan sama Opong dengan Citizen. ya. Karena mereka ini menggantungkan sama kamu. Kalau keselamatan ini memang sadar, Bol, kamu pasti yang diukur-ukur mereka ini untuk dijadikan panutan itu. Yang aku jadi pertanyaan, Kislamat ini, aku sudah berapa kali bertemu dengan dia, tapi tanpa sepengetahuan dari dia. Ngobrol-ngobrol empat mata gitu ya. Cuman aku berbincang-bincang dengan Kislamat. Kislamat sudah mengajakkan aku ke jalan kebenaran. Ya. Cuman aku belum membahas masalah tentang Tisen dan pusaka ini. Takutnya dia tersinggung dengan Jadi, ucapanku. lah kamu tanyakan pusaka itu memang dikasihkan sama si Tisen ini atau memang Tisen ini nyuri? Aku bertanya dengan empat mata. Aku pura-pura tidak tahu dengan Kislamat. Pura-pura. Aku bertanya, Kislamat, bagaimana dengan pusakamu itu? Pusaka itu telah kupendam. Tidak akan kupergunakan kembali. Berarti Tisen Ya, mencuri. tapi kenapa bisa tangan Mencuri, gitu kan? berarti tahu berarti Tisen ini. Waktu pas dia pernah waktu itu kemarin dia bicara dengan Kislamat ini. Kutanya, dengan siapa Kislamat itu memendamkan benda itu dan pusaka itu di timun? Berarti tidak ditaruhnya di rumah atau di mana kan di satu Tidak. tempat begitu ya? Dia menaruhkan itu di sebuah Sama batu. Tisen berarti dia jangan. Tisen. Dia bersama Tisen. Astagfirullah, ini lagi salahnya ya. Islamet ini mungkin gak punya Ceroboh, akal, karena ya. bukan Ceroboh. masalah ceroboh, man. Dia yakin ponaknya Karena sendiri gak ponakan, ya. mungkin ngambil itu. Karena terlalu percaya tadi itu kan? Ya. Iya. Padahal keselamatan sudah tahu Tisen ini kamu sadar, tapi ya gimana? Tidak nggak bisa kuliah menyalahkan Selamat karena itu Mungkin. seperti anaknya sendiri. Ya. Karena ponakan tadi satu darah. Ini kan Kislamat dia tidak tahu. Aku takutnya dia, aku menuduhkan ke Tisen. Kislamat marah, seolah-olah aku ini benar berfitnah. Ya. Kami ini pernah, Pol. Kami ini pernah ngintip di tempat Tisen itu memang Selamat itu ada, tapi dia malah malah Tisen mau mengambil. Selamat ini aja, Tisen itu nggak ngaku sama Ki Selamat ini. Kami intip di rumah Tisen itu. Mereka itu ya namanya anak dengan kayak seperti bapak, nggak bertengkar. Tapi Ki Selamat ini menanyakan pusaka itu sama Tisen nggak ngaku. Sampai Ki Selamat itu sampai pergi kami intip itu sama Barak kalau nggak salah. Sama Bung Barak ya? Ya kami intip bicara di orang itu, tapi yakin pusaka itu Ada di tapi tangan. Ki Selamat ini nggak yakin karena Tisen ini nggak ngaku, jadi Selamat ini belum yakin senjata itu ada di tangan Tisen. Itu yang kutakut. Padahal kita sendiri sudah belikan senjata itu di tangan Tisen. Aku sempat bertarung dengan kemarin. Aku bukan yang tidak mau bicara dengan Kislamat. Aku belum punya bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa si Tisen itu telah mencuri pusakanya itu. Karena bisa liciknya begini nanti, momen pusaka itu bisa jadi bumerang yang parah itu. Karena Tisen ini licik,
Ya. Bisa saja dia nanti masuk rumah kita ditaruh kerja, dituduh kita lapor keselamatan yang mengambil senjata itu kita. Iya, bisa jadi bumerang juga. Ini mana hati kita. Liciknya itu mau cuci tangannya dia. Padahal kita sendiri lihat. Aku sudah membaca permainan dari Thyssen. Thyssen itu sengaja ingin menjebakku dan semua tim-tim Bang Ray Lampung. Dia akan menaruh pusaka itu di suatu tempat yang orang paling dipercayai. Karena gini ya, Thyssen ini bawa senjata keluar hilang. Ya, Ya, Perhatikanlah Thyssen. ya, ya. Begitu dia datang keluar bawa petai-petai bawa senjata, sudah itu menyengsarakan kita, membunuh ngancam kita, hilang. Dia masih takut sebenarnya sama keselamatan yang dia tahu pusaka itu. Jadi ada saran nggak nih Gip, menghimbau ini bagaimana Ada. supaya mendapatkan senjata, minimal bukan kita mau ngambil Bol, ngamankan senjata Mengamankan itu. saja dulu. Mengamankan senjata itu jangan di tangannya Thyssen. satu-satunya jalan yang bisa menaklukkan itu hanya beliau. Selamat sendiri. Bang Ray, Bang Ray Lampung. Iya Bang Ray, memang iya Bang Ray itu Bang Ray harus turun tangan sebenarnya. Cuman Bang Ray ini kan kalau bisa kita dulu lah, Saya jangan sampai Bang Ray ini turun minta tangannya. itu jangan sampai Kiselamat yang mengambil pusaka itu. Nah. Jika pusaka itu jatuh kembali ke tangan Kiselamat, tamat sudah riwayat itu. Dia akan brutal lagi dia kalau Dia akan kembali seperti dulu lagi. Aku sudah berusaha berkomunikasi dengan Bang Ray, tapi aku belum pernah bertemu dengan dia. Semenjak hari pertama aku bertemu sekali dengan dia, seterusnya aku tidak pernah bertemu dengan Bang Ray kembali. Yang kupinta ini untuk semua tim-tim ini selalu berhati-hati, karena si Thyssen ini sudah mulai mendebar-debar fitnah. Nah, perintah Bang Ray kita ini tidak untuk istilahnya walaupun bertemu dengan Thyssen ini tidak untuk berkelahi masyarakat karena Lebih baik menghindar terlebih Menghindar dahulu. terus ya. Bang Ray ini mengatakan kita menjaga perasaannya Kiselamat. Ya, Dia Kiselamat ini kan baru sadar. ikut baru sadar. Ya, baru sadar. Kalau Takutnya dia dia tidak terima. namanya ponaan itu bagaimana? Kita sendiri ponaan itu seperti anak kita sendiri. Ya, ponaan. Kalau dia tersakiti apapun caranya harus kita bela. Ponakan paling tersayang, Nah, ha? sedangkan ponaan kayaknya tersayang ikut semua. Ikut Kiselamat semua. itu apa Ya. kata Thyssen ini? Ya cuma senjata ini aja masih di dalam mengintip. Waktu kami ngintip itu Kiselamat itu memang mau mengambil senjata itu. Kayaknya memang Oh, ada belum boleh. obrol-obrolan di antara kita berdua. Ada, karena Kiselamat ini rupanya sudah wanti-wanti juga. Ya. Di sini kalau belum kuat bawa senjata itu, ya. katanya kalau nanti senjata itu nanti akan menyengsarakan kamu. Nanti senjata itu sendiri yang akan Berarti menyengsarakan kamu. jadi bumerang juga di Iya. Thyssen, ya kan? Senjata Kiselamat itu kan? Itu senjata itu, bila mana jatuh ke tangan yang tepat, dia tidak akan memberontak. Cuman bila jatuh ke tangan yang salah, maka akan korban jiwa yang banyak berjatuhan. Inilah yang jadi masalah itu ya. Kita ini dilema kita ini Mbak Ibu lihat kita ini ternyata bekerja juga harus berhati-hati. Iya. Bertemu Thyssen pun kalau dia membawa senjata lebih baik kita Kita menghindar. menghindar. Kemarin aku sempat bertemu dengan Thyssen dan Ompong. Di situ posisiku sudah terpojok. Aku tidak mau melawan mereka. Biarlah aku mengalah. Setelah pertemuan itu Ya, dengan matomblo aku pulang. Oh, katanya yang dijegat sama si Ompong itu. Ya, Dengan si Thyssen juga tidak? ternyata mereka itu diam-diam mengintai itu pembicaraan. posisi bawa senjata enggak itu si Si Thyssen Thyssen. bawa senjata enggak tuh sama si Ompong? Pertama, si Thyssen belum datang. Ternyata si Thyssen ini, dia kembali lagi menemuiku. Ngambil senjata itu, dia bawa senjata. Dia menunjukkan pusaka itu. Astagfirullahaladzim. Aku bertanya, kenapa pusaka itu bisa ada di tanganmu, Thyssen? Sedangkan Kiselamat itu telah mengubur di dalam-dalam. Bukan urusan kau. Kita ini nyari Thyssen aja ini Susah. nggak ketemu. Kalau cari itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Seolah-olah dia ini keluar bawa senjata itu, nemuin orang satu-satu. Iya ini pernah ngancam saya di sini. Mau dihabisin satu-satu katanya. Semua tim Bang Ray ini, mau habisin satu-satu dengan senjata ini. Semuanya diobrak-abrik ya? Isi rumahnya sama si Thyssen. Tetapi gini Bang, Thyssen itu kalau nggak ada senjata itu nggak ada apa-apa dia. Ya. Ya makanya itu. Karena kekuatan Thyssen itu udah serap juga sama senjata itu. Jadi kalau senjata itu lepas dia itu nggak berdaya. Kita hajar aja gak usah kuat. Kita hantam aja udah. Kekuatan dia tuh ada sama pengaruh Udah di pusaka itu pusaka semua. itu kan.
Aku melihat Ke semua itu. dari tubuhnya Thyssen sudah mengalir. Energi dari pusaka itu telah mulai merasuki ke tubuh. Berarti udah dimatangnya di pusaka itu. Berarti semenjak dia hilang muncul. Ayo sambil ngopi-ngopi. Dalam ya, berarti kan? Sambil ngobrol ngopi. Pokoknya ini ompong kalau siang-siang nggak pernah kelihatan. Mereka ini kalau mau keluarnya itu kadang-kadang malam. Malam hari kadang-kadang. Mbak, ini Mbak. Ya, pas kita berbincang itu, mengetahuinya mereka sudah memata-matai dan memupingi pembicaraan kita. Di saat aku pamit dengan pulang dirimu, aku untuk kembali ke hutan kembali. Karena Disitulah karena gini Mbak, kan Magimpol ini karena bekas pimpinan mereka tahu semua tempatnya Iya, Magimpol kan. walaupun banyak tempat-tempat. Karena mereka kan mantan dari anak Iya, buah Magimbo. jalan pulangnya mereka tahu. Jalan pulang tahu. Astagfirullah. mereka cuma bilang dengan diriku, kembalilah menjadi guru kami. Aku tetap dengan bersiteguh pegangan ucapan Ki-Slamet. Aku tetap menurut dengan ucapan Ki-Slamet. Tinggalkan hal-hal yang buruk itu. Kita kembali mengikuti Bang Rilang. Saya ini juga ini mulai bingung ya. Ki-Slamet ini kan masih harus Bang Rino bersama harus dipantau perkara Ki-Slamet. Makanya kami minta-minta di rumahnya Thyssen kemarin. Memang Bade kan selalu memutuskan, selalu diintai semua ya kan? Aku dulu pernah sekali sudah kubicarakan dengan Bang Ri. Seketika kami sedang melakukan perkumpulan. Dikala kami sudah disadarkan oleh Bang Ri Lampung, kami pulang ke dalam hutan belantara. Kami kembali di situ. Di mana kala aku melihat Thyssen dan Ki-Slamet ini cuma berbincang berdua. Cuman aku mendengar dari ilmu tenaga batinku. Aku mendengar percakapan mereka berdua seperti berdari ada kelainan. Seperti ada menyusun siasat, Rencana, ada susunan. menyusun rencana. Disitulah aku mulai merasakan mereka itu seperti ada yang tidak baik-baik saja di situ. Si Thyssen mulai memberontak. Ki-Slamet, dia tidak mau bicara denganku. Cuman dia bicara, cuman menitipkan amanat kalau dia ingin balik pulang ke dusun. Tapi nyatanya Ki-Slamet ini belum ada. Tapi kan selama ini kan si Thyssen menyerang kalau tidak ada si Slamet. Karena Setiap tidak ada Slamet, si Thyssen itu nggak mau menyerang. Ya, Begini Bang Manu, kita ini susahnya bergerak karena Ki-Slamet ini walaupun dia ini sadar tobat ya, katakanlah tobat di sekarang ini. Yang buat susah ancaman kita ini, sementara Thyssen ini brutal, sementara Ki-Slamet, jangan sakiti ponaanku. ya betul. Apapun itu dalil kalian, Ya. tidak ada maaf kalau sampai Thyssen terluka. Dia juga berpesan dengan diriku. Ini yang jadi masalah dia. Sedangkan senjata Ki-Slamet itu ada pada Thyssen. Makanya itu dia kan seenaknya, sementara dia punya senjata itu kan. Sedangkan Thyssen ini selalu mau mengancam kita. Apa kita harus terus-terusan di babak belur ke Thyssen tanpa ada perlawanan? Ki-Slamet juga beri mandat kepada diriku untuk menjaga Thyssen. Nah. Jangan sampai seujung kuku dia sampai terluka. Ya, Bila itu- mana dia tergores luka sedikit pun, habis dia akan turun tangan Ya, itu langsung. kan sebenarnya jadi semalakama kita juga itu Bang Mutamlo. Ya iya, aku kan sudah pernah bilang sama Ki-Slamet, itu bukan urusan kalian katanya. Ya. Dia sendiri yang akan mengambil. Makanya pergerakan Ki-Slamet ini tetap kami pantau bagaimana dia ini dengan Thyssen. Kalau bertemu dengan Thyssen ini bagaimana dia ini? Kami inti kuman, ya seperti bapak dengan anak. Memang dipinta sama Ki-Slamet itu senjata itu. Thyssen berdalih senjata itu tidak sama saya. Dengan Ki-Slamet sendiri, mungkin dengan bapaknya karena ini kan ngotot juga sampai nunjuk-nunjuk. Kita ini nunjuk-nunjuk Ki-Slamet dalam keadaan salah. Kalau dia nakal gitu saya, walaupun dia itu aki-aki saya begini sama dia, tapi Thyssen, tapi Ki-Slamet tidak marah sama sekali. Malah Ki-Slamet itu cuma tinggalkan pergi. Pulangkanlah senjata itu secara baik-baik denganku. Jangan senjata itu jatuh ke tangan teman-teman kamu yang lain. Tidak ada ancaman itu kalau misalnya saya bunuh kamu kalau jatuh ke tangan orang lain. Ya. Tidak ada kata-kata itu. Pulangkanlah senjata itu dengan bahasa halus dia mengatakan sampai Aku merasa masalah pusaka itu. Aku mendengar waktu perbincangan mereka berdua itu. Ki-Slamet itu mengajak Thyssen untuk menguburkan pusaka itu dalam-dalam. Kurasa yang pusaka yang ditimbun, yang dimasukkan ke dalam lubang itu bukan pusaka Ki-Slamet atau hanya bayangannya saja, supaya Ki-Slamet itu percaya
Karena posisi pusaka itu dibungkus dengan kain. Iya. Aku rasa pusaka itu telah ditukar dengan tisan. Hanya untuk tipuan belaka saja. Ya. Begitu jahatnya ya. Jadi untuk Bang Gimbul saya bukan nasehatin Pak ya. Ya. Kalau memang nggak mau betah, istilahnya malam tinggal di sini di rumah Bang Man, di rumah saya, karena katanya nggak nyaman lampunya, nggak bisa terang sekali di sini. Saya tidak bisa dengan ada cahaya-cahaya terang, tidak bisa. Biasa tidur Saya kasih nasihat nyaman, tentrem. Bang Gimbul, jangan tidurnya di satu tempat, kan banyak tempat-tempat, Ya. pindah-pindah lah tempat tidur ya. Karena kalau Mbah lagi tidur bukan apa-apa ya, kalau kita ini kan ada nggak baiknya, hari nggak baik, jam nggak baik, jamnya kita Nanti- jam siang Ya. kita kan ya. Karena hari baik, hari buruk itu nggak ada di kalian Nah. biasanya. Tahan dulu. Aku merasakan seperti anak prajuritku dari makhluk gaib memanggilku. Jadi Mbah malah semua pulang. Ya, sepertinya ada kegaduhan di pertapaan itu. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak ngopi-ngopi nggak lagi nih. Tidak usah. Minum dulu, Aku- Pak. Aku terburu-buruin. Mereka ini sudah memanggil saja dari tadi. Waduh. Mau kita antar dulu. Tidak usah, tidak usah. Makan tapi. Enggak, makan aja belum. Tidak. Bang. Ya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini sangat berbahaya bila kalian mengikuti di sini. Ini sudah termasuk urusanku. Aku akan pergi terlebih dahulu. Sampai Kita antar dulu sampai pojok sana atau gimana? tidak usah. Kalian lebih baik diam Nanti di rumah. buru-buru sekali. Ya, aku buru-buru sekali. Aku mohon pamit ini. Hati-hati Mbak ya. Ya. Itulah yang saya Mbak bisa jaga diri sendiri. Ya, Kalau memang nanti kami pantau Ya. langsung ke hutan. baiklah. Ya. Tapi aku mohon, jangan ada yang ikuti aku. Karena ini sangat berbahaya. Karena prajurit ini selalu memanggilku dalam pertapaan. Iya, iya. Aku permisi. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, Pak. Balik. Nah ini Bang Man ya. Berarti Bang Gimbul ini tidak Bang Gimbul ini jauh. Karena Bang Gimbul ini tapi berjalan sakit aja nih. Ya. Saya takut Bang Gimbul ini nanti bicaranya jangan macam-macam dulu sama Bang Gimbul ini. Karena kita nggak tahu hati Bang Gimbul ini. Dia bicaranya saja tadi tergantung Ya. kisah. Kadang A, kadang B. Begitu. Iya dia ini kan patokannya sama Kiselamat. Ah. Sedangkan Kiselamat ini ya dalam pembicaraan kita aja jangan sampai dia tersinggung nanti. Ya, ya. Sebenarnya bagi Gimbul ini juga Ya kan kita ini masih pesan Bang Ri Lampung kan jangan hanya si Selamat aja, Gimbul juga selalu dipantau ya, kan. kita mantau juga dia ini, cuma kita ini berbuat baik lah kita aja Ya. mudah-mudahan dia ini istiqomah bagi Gimbul. Amin. Tapi kan kalau Bang Ri ini tetap pantau bagi Ya, pantau terus. Bu. pembicaraannya tadi aja dia tetap apa kata Kiselamat. Iya. Berarti kalau Kiselamat ini kena bujukan si Tisen ini Tisen. anaknya ini nggak mungkin besar kemungkinan Gimbul akan tambah merajalela. Ada kemungkinan si Gimbul juga bisa merayu Selamat juga ya. Apalagi Gimbul ini pernah ngomong ilmu hitamnya ini nggak bisa pergi dari tubuhnya. Dia itu bukan apa-apa kan tinggal di hutan ini. Bawaan ilmu dia itu tidak mau di tempat-tempat dengar suara-suara azan. Makanya dia Jangan kesana, setiap jangan. kita bawa ke Padepokan selalu menolak ya. Iya dia tuh nggak mau ke dalam-dalam dengar orang-orang mengaji di kampung ini. Karena dia tuh ilmu hitamnya itu masih kuat. Mbak Gimbul ini apa pembicaranya saya tetap harus ikutnya apa kata Kiselamat. Ya, tetapi itu kan kita kembali lagi itu baru prasangka kita aja. Ya prasangka Ya, tapi bayangan kita. Ya, bayangan. Gimbul ini kan bukan di dalam hatinya. Harusnya dia tidak bertentangan dengan Kiselamat man. Saya walaupun dia nanti Kiselamat saya tetap akan bertobat. Itu kalau dalam hati. Ya, ya. Si Gimbul ini apa katanya? Saya akan ikut apa kata Kiselamat. Tetap jadi panutan si Selamat. Berarti dia mau buang ilmu hitamnya juga ini. Belum separuh hati, masih separuh hati dia. Ya udah itulah kawan-kawan ya. Kami ini tetap tugas kami mengawasi anak-anak buahnya si Selamat, Gimbul. Tapi kami pengen ini tetap kita merahasiakan sama diri kita Ya. masing-masing supaya Gimbul juga nggak tahu, nggak tersinggung Ya. ya. Takutnya Kita dia pokoknya tersinggung kita kan? terbaik. Ya. Kita kasih makanan, kita ajak ngopi, ngerokok, siripir. Mudah-mudahan Gimbul dengan kebaikan kita ini ikut momen. Amin, 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 amin. Ya, inilah ya kawan-kawan ya. Ini Mbak Gimbul yang udah katanya ada urusan mungkin makhluk-makhluk gaib yang di hutan manggil dia dan masalah ya. Jadi kami ini di sini karena mengimpulnya sudah nggak ada, tetap kami ini mengingatkan pada kalian ikuti perjalanan kami ya. Tugas kami memantau pergerakan Mbak Gimbul Islam ya.
ini kami mau ke tempat Bang Rey dulu. Bang Rey juga berpesan jangan sampai bocor masalah Ya. kita mengintai mereka ini ya. Kita ke tempat Bang Rey, kita tutup dulu ya. Ya, ini untuk para sahabat-sahabat ya. Tetap kami tim Bang Rey mengingatkan ya, jaga sholat, banyak-banyak berselawat ya, dan doakan kami yang masih berjuang memerangi kezaliman ini ya. Karena kami tidak banyak waktu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.